Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Maria, saya dokter yang menjawab pada pagi hari ini. Semuanya bersama dengan Ibu siapa? Oke, baik Ibu Cinta. Ibu Cinta, boleh tahu Ibu datang ke saya ini keluhan apa Bu? Oh, luka ya Bu. Lukanya karena apa Bu? Oh, karena keiris pisau ya. Boleh saya lihat lukanya Bu? Oke, baik. Di sini yang saya lihat luka pada pasien ini berada pada bagian pergelangan tangannya. Kemudian yang berikutnya ini jenisnya lukanya ini dilihat jenisnya ini robek, kemudian tidak didapatkan adanya fraktur maupun tidak didapatkan adanya tanda-tanda infeksi. Oke, baik Bu, di sini untuk luka Ibu ini agak sedikit robek ya Bu, dimana untuk prosedur maupun tindakan yang akan saya lakukan ini Ibu, saya perlu menjahit atau menutup luka tersebut agar tidak didapatkan agar tidak terjadi infeksi ya Bu. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan prosedur ini? Oke, baik Bu, saya izin untuk mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu, kemudian menggunakan sarung tangan steril ya Bu. Dan berikutnya itu saya akan mempersiapkan pasien di mana Ibu bisa dalam keadaan tenang. Saya akan melakukan tindakan ini Ibu. Yang berikutnya itu saya akan mempersiapkan anestesi terlebih dahulu. Di mana anestesi yang terlebih dahulu yang saya persiapkan itu adalah saya akan memasukkan ke dalam spuit 3 cc ini lidocaine tersebut. Setelah itu saya akan menutupnya. Saya mempersiapkan lidocaine-nya setelah selesai, maka saya akan selanjutnya saya akan melakukan aseptik dengan antiseptik. Kemudian yang pertama itu saya akan mengambil kasa sterilnya, kemudian memasukkan ke larutan povidone iodin. Kemudian saya akan memberikannya pada luka pasien secara dari medial ke arah lateral. Permisi ya Bu. Kemudian setelah selesai, kasa ini akan saya buang ke tempat sampah medis. Kemudian yang berikutnya itu saya akan melakukan anestesi lokal atau infiltrasi, di mana anestesi lokal ini akan saya ambil tadi cairan lidocaine yang sudah saya masukkan ke dalam spuit ini. Kemudian saya akan melakukan anestesi lokal kepada tempat pasien. Ini dulu. Setelah itu jarum 3 spuit ini akan saya buang ke tempat sampah medis. Kemudian yang berikutnya itu saya akan melakukan debridement, di mana debridement ini akan saya lakukan dengan yang pertama itu saya akan mengambil kasa sterilnya, kemudian saya akan menaruh atau mencelupkan kasa steril ini ke larutan dehidrol. Kemudian saya akan membersihkannya secara dari medial ke arah lateral. Kemudian bekas kasa steril ini akan saya buang ke kotak sampah medis. Yang berikutnya itu saya akan mengambil kasa steril lagi. Kemudian saya akan celupkan ke wadah yang berisi dengan cairan NaCl. Kemudian saya akan membersihkan pada luka pasien secara medial ke lateral. Setelah itu saya akan membuangnya ke kotak sampah medis. Kemudian saya akan mengambil kasa lagi untuk mencelupkannya ke wadah yang berisi dengan povidone. Kemudian saya akan membersihkannya secara medial ke lateral. Setelah itu saya akan meletakkan kembali. Kemudian yang berikutnya itu saya akan meletakkan dak steril, di mana dak sterilnya akan saya letakkan. Kemudian saya akan pastikan bahwa luka pasien berada di tengah-tengah lubang dari dak steril ini. Kemudian apabila didapatkan masih adanya pendarahan, maka saya akan menghentikan darah itu atau dengan cara dip, di mana saya akan mengambil kasanya, kemudian saya akan membunuh. Kemudian kasa ini akan saya buang ke kotak sampah medis. Dimana yang pertama sebelum saya melakukan tindakan kepada pasien, saya akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Dimana yang pertama ini ada wadah stainless yang tertutup. Kemudian di dalam wadahnya ini terdapat ada jarum segitiga beserta dengan benangnya, benang plain cut. Di sini ada jarum segitiga bersama benang plain cut-nya dengan size-nya itu adalah 3,0 atau 0,3. Kemudian yang berikutnya itu
ada needle holder, kemudian ada pinset anatomi, kemudian ada pinset kirurgis, kemudian kirurgis. Kemudian ada pinset chirurgis. Kemudian yang berikutnya ada klem arteri. Yang berikutnya ada gunting jaringan. Yang berikutnya ini ada gunting benang. Kemudian ada squid dengan 3 cc. Kemudian ada lidokain 2%. Kemudian benang yang tadi sudah bersama dengan jarum segitiganya. Kemudian ada kasa steril. Kasa sterilnya. Kemudian ada povidone iodine maupun larutan NaCl. Kemudian juga ada dop steril maupun sarung tangan steril yang sudah saya pakai. Baik, yang pertama itu saya akan melakukan penjahitan untuk simpel interruptus, di mana yang pertama itu saya akan mengambil jarumnya terlebih dahulu. Kemudian saya akan dengan bantuan pinset untuk menekan bagian permukaan atau bagian bidang yang akan saya lakukan jahitan, di mana jarum ini akan saya tusuk pada bagian kulit sisi pertama dengan sudut 90 derajat. Kemudian saya akan masukkan jarumnya itu dengan 90 derajat, dimana tadi saya masukkan jarumnya itu dengan sudut 90 derajat ke dalam jaringan suputan. Kemudian saya melewati bagian dari permukaan tengah. Kemudian saya akan menusuk selanjutan lagi kepada bagian yang sebelahnya lagi di bawah. Kemudian ketika sudah menembus pada sisi yang lainnya, maka saya akan melakukan simpulan. Kemudian setelah saya melakukan simpulan, maka saya akan melakukan guntingan. Di mana pada penjahitan untuk simple interruptus ini dilakukan dengan ukuran dan kedalaman dalam jaringan maupun suputan dengan jahitan pada kedua sisi luka itu harus diusahakan sama sehingga kedua tepi luka itu dapat mendekat dengan posisi yang tepat dalam posisi membuka ke arah bagian luar. Kemudian saya melakukan simpulan, dan ketika saya setelah melakukan simpulan itu, maka saya akan melakukan penjahitan di bagian seluruh permukaan luka sampai seluruh permukaan luka tersebut tertutup. Kemudian
Dimana yang berikutnya itu saya akan melakukan simple continuous tour, dimana saya akan mengawalinya dengan menetapkan satu simpul pada bagian 1 cm di atas luka tersebut, tanpa saya akan melakukan pemotongan pada saat menetapkannya. Dimana yang pertama itu saya akan menjepit jarumnya terlebih dahulu. Kemudian saya akan melakukan Kemudian tanpa memotong simpulannya, saya akan menjahit lagi pada salah satu permukaan. Kemudian ketika selesai, maka saya akan melakukan simpulan. Kemudian saya akan melakukannya sekali lagi. Kemudian saya akan memotong benang tersebut. Dimana untuk metode penjahitan simple continuous tour ini, jahitannya itu saya lakukan secara sederhana, ditempatkan berturut-turut tanpa mengikat atau memotong bahan jahitan setelah melalui satu simpul. Kemudian spasi jahitan dengan ketegangan
harus itu merata sepanjang garis jahitan. Kemudian setelah itu, setelah selesai pada bagian ujung luka, maka saya melakukan pengikatan dengan simpul terakhir pada bagian garis jahitan tersebut. Kemudian simpulnya itu saya ikat di antara kedua ujung ekor dari benang yang keluar dari luka atau penempatan dari jahitan terakhir. Kemudian yang berikutnya itu saya akan menutup luka pasien menggunakan pasta povidon. Kemudian saya akan menambahnya lagi dengan pasta steril. Kemudian setelah itu saya akan membersihkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian saya akan melepaskan sarung tangan saya dan saya akan mencuci tangan 6 langkah. Setelah selesai saya melakukan tindakan, maka saya akan melakukan catat rekam medis pasien, di mana yang pertama itu akan saya menentukan lokasinya di bagian mana, kemudian klasifikasi lukanya itu bagaimana, dan jenis tindakan yang saya lakukan itu bagaimana, yang di dalamnya itu terkait dengan jumlah jahitan maupun jenis benang yang saya gunakan. Yang berikutnya itu saya akan melakukan edukasi kepada pasien terhadap tindakan yang telah saya lakukan, kemudian saya akan melakukan perawatan dan terapi selanjutnya. Kemudian saya akan menjadwalkan jadwal untuk kontrol maupun angkat jahitan kepada pasien. Sekian dari saya, terima kasih.